Sebuah pesawat Rusia sedang melakukan sebuah misi. Pesawatnya ditembak pemberontak Taliban. Pilot memberi isyarat kepada pesawat untuk segera mendarat. Tapi hal itu ditolak oleh kapten. Pesawat lain dengan cepat mendekat dan meluncurkan roket peringatan. Jika tidak mendarat, mereka akan menembak. Kapten tidak panik. Hanya mengulur waktu dengan mengatakan kepada staf untuk menghubungi markas dan meminta bantuan. Tapi dia mulai kehabisan kesabaran. Segera kurangi kecepatan. Bagian belakang pesawat terbakar. Lalu berikan peringatan terakhir. Sekarang staf masih belum menghubungi markas. Mereka menekan tombol roket. Di sisi lain juga meluncurkan roket ke pesawat. Kali ini mereka mengancam kapten. Tapi kapten bisa melihat situasinya dengan jelas. Di bawah persetujuan semua orang, pesawat mendarat di bandara. Sang kapten marah dengan tentara Taliban. Dia meminta mereka memberikan penjelasan yang masuk akal. Kedua belah pihak mengalami konflik. Saat kedua belah pihak akan bertarung, pasukan pengungsi Afghanistan mengambil pisau dan bergegas menuju kru. Pada akhirnya tentara Taliban berhenti, ambil tim dan cepat pergi. Kemudian melalui jalan yang ramai mereka pergi ke suatu tempat terpencil. Mereka diserang oleh musuh bersenjata. Bawa dia ke konferensi pers. Pemimpin Taliban berada di depan. Dia mengutip bahwa kapten ini yang menyebabkan kerusuhan di Afghanistan. Dia segera menjelaskan bahwa pesawatnya itu tanpa senjata. Tapi pemimpin Taliban tiba-tiba masukkan amunisi. Dia akan membunuh sang kapten. Kapten tidak bisa berkata-kata lagi. Kemudian pemimpin mengambil senjata. Dia menembak tepat di atas kepalanya. Pada saat itu akhirnya sang kapten menyadari satu hal. Anggota lain tidak perlu khawatir. Ketika dia kembali, dia berpura-pura tidak ada di sana. Hari ke-10 Angkatan Udara Taliban tiba. Beri kapten uang yang banyak. Perintahkan tentara Taliban untuk menerbangkan pesawat. Sang kapten mengangguk, cabut paku pada tiang kayu dan melemparkannya ke depan. Biarkan aku menggambar tanda. Tanda apa? Hal ini agar dia tidak dikurung lagi. Dalam 27 hari Kementerian Luar Negeri Rusia mengirim seseorang untuk mengirimkan barang. Tapi karena mereka masih terkunci di sini, wakil kapten tidak tahan dan membiarkannya pergi. Dia menyarankan agar tidak keluar. Tapi setengah jam kemudian semuanya kembali dengan dipenuhi oleh luka. Keadaan mereka mulai memburuk. Pihak Taliban mencari dokter hewan. Dokter berkata jika kau ingin dirawat, kau harus belajar bahasa Arab dan beriman kepada Taliban. Mereka tidak ingin mengkhianati keyakinannya. Beri dia minum. Pada saat ini mereka telah dikurung selama 40 hari. Saat semua orang putus asa, tiba-tiba sebuah serangan terjadi. Tentara utama mengepung Taliban. Lanjutkan dengan menyerang pasukan Taliban. Pasukan bersenjata Taliban menarik pin granat lalu disimpan di belakang seorang wanita. Kemudian dia segera lari. Ledakan besar terjadi. Wanita itu juga hancur berkeping-keping. Adegan ini membuat tentara Rusia tercengang. Mereka sudah dikurung di Taliban 58 hari. Mereka masih belum mati. Ambulans tiba. Tentara pemerintah Afghanistan menggunakan ini sebagai alasan. Mereka mulai menembaki tentara Taliban. Mereka ingin memaksa tentara Taliban untuk melepaskan awak pesawat. Tapi korban jiwa terlalu banyak. Tentara Taliban dengan cepat bergerak menjauh. Serangan terus terjadi tanpa henti. Banyak warga sipil yang tewas. Dia ingin membawa istri dan anaknya pergi. Tetapi saat akan lari ke dalam rumah, tiba-tiba sebuah meriam menghancurkan rumahnya. Semua keluarganya mati. Tentara itu berdiri dan melihat tubuh orang yang dia cintai. Setelah itu dia mengambil senapan untuk membalas dendam kepada awak pesawat Rusia. Dia mengejar mereka dan memerintahkan mereka untuk berdiri di sudut. Kapten menarik uang miliknya. Dia berharap mereka bisa memaafkannya. Tapi dia hanya ingin membalas dendam atas nama istri dan anaknya. Ambil senapan untuk menembak. Prajurit muda di dekatnya berhenti tepat waktu. Mereka baru saja melarikan diri. Tentara Taliban dibantai di mana-mana. Mereka membunuh semua warga sipil. Saat ini mereka telah dikurung selama 6 bulan. Tapi tentara Rusia tetap tidak menyelamatkan mereka. Mereka hanya bisa melakukan serangan. Keluarga mereka datang dan membuang barang-barang mereka. Akhirnya sang kapten juga mengerti. Jika dia ingin melarikan diri dari tempat ini, dia harus setuju dengan permintaan tentara Taliban. Dia akan membantu mereka melatih menerbangkan pesawat. Dengan begini dia memiliki kesempatan untuk hidup. Sang kapten mulai memberikan pelatihan. Hal ini membuat para anggota berpikir bahwa dia pengkhianat. Jadi ketika dia pergi untuk mengajar, bawa foto keluarganya. Tidak terduga dia ditangkap oleh kapten. Dia mencuri fotonya, lalu tetap di depan sang kapten dia merobek fotonya. Hapus harapannya untuk bisa bertahan hidup. Setelah mereka pergi, sang kapten menemukan rekan satu timnya. Mengapa kau melakukan itu? Dia berlari keluar dan ditangkap oleh kapten.
Dia mencekik lehernya. Semua orang menarik sang kapten. Dia mengambil ember dan mengguyur kepalanya dengan air. Saat ini kapten melepaskannya begitu saja. Melihat potongan foto, dia berbaring tak bergerak selama 2 hari 2 malam. Tapi setelah tenang, dia mencukur jenggotnya dan memutuskan untuk keluar dari sini. Dia akan menggunakan saat mengajar untuk melarikan diri. Sebulan kemudian tentara Taliban mulai melancarkan serangan balik. Semua pergi ke medan perang. Dan sang kapten juga telah tiba. Tahanan mengambil granat dan memberikan kepada prajurit untuk dijatuhkan. Tentara itu mengulurkan tangannya untuk menyambut tawanan. Tentara melemparkannya ke rekan satu tim mereka. Orang-orang melemparkannya untuk mengolok-olok prajurit itu. Selama 6 bulan di penangkaran, prajurit yang kesal itu mengangkat tangannya, ambil granat dan tarik pemantiknya. Dia segera berbaring. Para tahanan juga segera berbaring. Prajurit itu mencuri granat kemudian lari. Beberapa orang tidak berani bergerak. Beruntung granat itu masih belum meledak. Jika tubuhnya bergerak sedikit saja maka granatnya akan meledak. Seorang prajurit dengan berani mengambilnya. Tarik granat itu keluar lalu buang ke dalam sumur. Tentara Rusia ini sudah terkurung selama 7 bulan. Hanya untuk memeras komandan dia mengajari cara menerbangkan pesawat. Kapten berpura-pura setuju agar bisa melarikan diri dari penjara. Setelah seminggu observasi, setiap hari tentara Taliban akan berdoa. Dia bisa memanfaatkan celah yang singkat itu. Ketika dia menghitung waktunya, dia merencanakan semua ini dengan anggotanya. Semua orang senang dan mengambil bir untuk merayakannya. Keesokan harinya, sang kapten diam-diam membawa semua orang ke bandara. Di saat mereka siap menerbangkan pesawat untuk kembali ke Rusia, ketua telah menyelesaikan strateginya. Salah satu kru yang pemberani siap untuk berurusan dengan meriam. Dia menggunakan jam tangan berharganya, tukar dengan sepeda Taliban, kemudian bergegas ke titik tembak meriam. Seorang tentara mengira dia ingin lari. Dia mengejar dan menendangnya hingga terjatuh. Penjaga ini akan berhasil. Jadi ini bukan waktu yang tepat untuk menembak. Mereka berada di ruang desertir. Tentara berjaga. Dia sengaja bermain dengan mereka untuk mengalihkan perhatian. Wakil kapten diam-diam masuk ke pesawat. Kapten menyalakan mesin. Pesawat mulai mengeluarkan suara. Hal itu menarik perhatian tentara. Mereka bangun untuk memeriksa. Para kru dengan cepat bertindak. Curi senjata untuk bertempur. Pada saat ini para prajurit lainnya juga dengan cepat melaju mengejar. Tembakan terus dilancarkan di belakang pesawat. Mereka ingin membuat pesawat berhenti. Semakin pesawat cepat maka angin yang dihasilkan juga semakin besar. Anginnya bahkan menghempaskan mobil. Mobil yang lainnya segera menghindar. Tapi karena lintasan terlalu pendek, kapten harus meningkat kecepatannya. Saat hendak meluncur keluar dari jalur pesawat, anggota lain juga berhasil memecahkan kerumunan tentara. Tapi karena kecepatan mesin lambat, pesawat akan kehilangan keseimbangan. Tapi kapten tidak panik. Dia menyuruh anggota untuk menarik sayap. Hal itu akan berhasil mempercepat penerbangan. Setelah setahun dikurung, mereka akhirnya bisa melarikan diri. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Sang kapten mengandalkan kecerdasannya untuk melarikan diri. Tidak hanya sukses membawa krunya kembali, tapi pesawatnya juga masih utuh. Akhirnya dia dikenal oleh semua orang sebagai pahlawan. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.